Shalom. Karena kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai kesaksian budi, maka dari itu hari ini Sumi akan membahas apa itu kesaksian. Kalau kita ingatkan kembali, kesaksian orang-orang Kristen masa kini selalu monoton. Dimulai dengan sebelum mengenal Yesus, kehidupannya susah, tidak punya uang, banyak utang, tidak punya apa-apa, pekerjaan tidak punya. Namun setelah ikut Yesus, singkat cerita mereka diubahkan 180 derajat dalam hal keuangannya. Kehidupannya mewah, harta melimpah, rumah, villa, mobil mewah, mereka semua punya. Lalu kalau hanya dilihat dari hal duniawi, bagaimana kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab? Seperti Rasul Yohanes, sebelum mengikut Yesus dia penjala ikan, namun setelah mengikut Yesus justru dia diasingkan di Pulau Patmos, dibuang. Stefanus justru setelah mengikut Yesus dirajam dengan batu hingga meninggal. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Sebelum mengikut Yesus dia dididik oleh Gamaliel, yaitu seorang guru yang terkenal dan disegani saat itu. Namun setelah mengikut Yesus, Paulus bersaksi di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Dia bilang bahwa Allah memberi posisi yang terendah di dalam hidupnya, bukan sebagai bos. Di ayat yang berikutnya dia bilang dia lelah, dia hina, lemah. Dan di ayat berikutnya dia juga bilang dia sering kehausan, sering kelaparan. Dan di ayat yang ke-13 Paulus juga bilang bahwa seperti sampah dunia hidupnya. Lalu apa kesaksian itu menurut Alkitab? Di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang kedua hingga ketiga, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Seharusnya kesaksian itu menceritakan tentang Yesus, tentang karyanya, tentang kehidupan kekal, keselamatan, tentang Yesus, bukan tentang diri kita. Sama seperti Budi, bila dia selalu bercerita panjang lebar dari dahulu sebelum mengenal Yesus, hidupnya berkekurangan, setelah mengenal Yesus mempunyai kapal pesiar, lalu hal terakhirnya selalu ditambah dengan embel-embel tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah itu tepuk tangan bagi cerita dirinya sendiri bahwa dia mengalami kesuksesan, bukan? Jadi sebenarnya kita harus mencontoh bagaimana kita harus bersaksi mengenai Yesus, bukan diri kita, bukan kesuksesan kita. Sama seperti wanita Samaria, sewaktu menimba air di sumur dia bertemu dengan Yesus. Lalu setelah berbincang dengan Yesus, dia kembali ke kotanya. Dia memberitakan apa yang Yesus katakan kepada dirinya, kepada banyak orang. Dan orang-orang yang di kotanya itu setelah melihat Yesus akhirnya banyak bertobat. Karena apa? Karena wanita tersebut sudah bersaksi terlebih dahulu tentang Yesus. Jadi seharusnya kita orang-orang Kristen juga menceritakan Yesus, bukan kehidupan kita, kesuksesan kita. Namun sahabat Sumi, kesaksian bukan hanya menggunakan kata-kata, kita juga bisa bersaksi menggunakan sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Karena Rasul Paulus pun bicara kepada kita bahwa hidup kita ini dikenal dan dibaca oleh semua orang. Jadi bila kita menjadikan Yesus sebagai role model kehidupan kita, kita pun dapat menyaksikan, bersaksi melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari, sehingga orang-orang lain pun yang melihat kehidupan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Semoga kita sama-sama menjadi orang Kristen yang bersaksi dengan benar. God bless you.